Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Ilmu faraid merupakan salah satu disiplin ilmu di dalam Islam yang sangat utama untuk dipelajari. Dengan menguasai ilmu faraid, insya Allah kita dapat mencegah perselisihan-perselisihan dalam pembagian harta warisan. Ya, sehingga orang yang mempelajarinya insya Allah akan mempunyai kedudukan yang tinggi dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semuanya, faraid adalah bentuk jamak dari al-faridah yang bermakna sesuatu yang diwajibkan atau pembagian yang telah ditentukan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ilmu faraid ialah ilmu yang mempelajari tentang perhitungan dan tata cara pembagian harta warisan untuk setiap ahli waris berdasarkan syariat Islam. Apa keutamaan kita belajar ilmu faraid? Ya, manfaatnya, keutamaan daripada mempelajari ilmu faraid, dapat mencegah terjadinya perselisihan dalam pembagian harta warisan. Sering kita dengar, sering kita saksikan orang gara-gara harta mau dia berbunuh-bunuhan, saling menyakiti, saling tidak tegur sapa, maka dengan adanya ilmu faraid ini, dengan kita belajar, insya Allah bisa kita menghindari terjadinya perselisihan terhadap pembagian harta warisan. Sahabat semuanya, apa saja rukun waris? Yang pertama itu adalah waris, yaitu orang yang meninggal dunia, dan dia meninggalkan sejumlah harta, yang dapat diwariskan. Misalkan yang meninggal itu dia meninggalkan uang, uang misalkannya yang nilainya misalkan 10 juta, 20 juta atau selebihnya, atau bisa juga harta yang ditinggalkan itu berupa misalkan sawah, atau bangunan, sehingga yang ditinggalkan itu bisa nanti dibagi oleh keluarga yang ditinggalkan. Jadi rukun waris itu yang pertama adalah orang yang meninggalkan harta, yaitu orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua yaitu muwaris, yaitu sekelompok orang yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris. Itu dikarenakan ada kekerabatan atau hubungan nasab. Kemudian yang ketiga itu maurus, harta peninggalan milik pewaris. Jadi ada 3 rukun waris itu. Pertama, orang yang meninggalkan waris, orang yang meninggal dunia lalu dia meninggalkan harta. Yang kedua, orang atau sekelompok orang yang berhak menerima warisan, dan yang ketiga adalah harta yang diwariskan. Sebelum, ini yang perlu kita ketahui sebelum nanti harta warisan itu dibagi-bagi, ketika seseorang itu sudah meninggal dunia dan dia meninggalkan harta, sebelum harta itu dibagi, yang harus diperhatikan oleh keluarga itu adalah, yang pertama dia harus keluarkan dulu biaya untuk pemakaman yang meninggal tadi. Apakah itu untuk beli kain kafannya, untuk biaya pembuatan kuburannya, biaya pengurusan jenazahnya.
keluarkan dulu. Kemudian apabila yang meninggal itu dia punya hutang, maka hutang itu dilunasi. Ya. Nah, kalau dia punya wasiat, tunaikan wasiatnya. Sisanya barulah dibagi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, kita lihat apa saja sebab, ya, sebab-sebab menerima dan sebab-sebab tidak menerima warisan. Sebab yang menerima warisan, ya, yang berhak menerima warisan, pertama itu memiliki ikatan kekerabatan secara hakiki, ya, seperti orang tua, anak, saudara, ya. Yang kedua adanya ikatan pernikahan, ya. Jadi ada hubungan pernikahan. Apabila suami meninggal, maka si istri dia berhak mendapat warisan atau sebaliknya, ya. Kemudian karena ada hubungan kekerabatan, ya, dikarenakan membebaskan budak atau yang di istilah lain disebut dengan wala, ya. Tiga itu yang menyebabkan bolehnya menerima warisan atau sebab-sebab mendapat harta warisan. Nah, sebab-sebab tidak memperoleh atau mendapatkan warisan, nah, yang pertama itu adalah budak. Jadi seseorang yang statusnya masih budak, gitu ya, dia belum merdeka, dia tidak punya hak untuk mewarisi, ya. Ya, sekalipun itu dari saudaranya sendiri. Nah, tapi zaman sekarang ada lagi namanya budak. Ya. Kemudian pembunuhan. Dia orang yang melakukan pembunuhan, ya, terhadap orang yang meninggal ini, dia tidak berhak untuk mendapatkan harta atau warisan. Kemudian berbeda agama, ya. Jelas seorang muslim tidak dapat mewarisi harta warisan non muslim, ya. Begitu juga sebaliknya, ya. Kita lihat landasan hukumnya, yaitu surat An-Nisa ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katsur nasibam mafruḍa. Ya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Ya, dan bagi wanita, ya, ada hak pula bagiannya dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Jadi setiap laki-laki, setiap perempuan, dia mempunyai hak terhadap harta warisan peninggalan ibu bapaknya atau peninggalan dari saudaranya, ya, dengan ukuran, ya, dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Nah, sekarang kita lihat, ya, bagian yang telah ditentukan Al-Qur'an, ya, atau disebut dengan ashabul furud, itu ada 6, ya. Siapa saja itu yang telah ditentukan untuk memperoleh warisan itu. Nah, ashabul furud itu ada yang memperoleh setengah nanti, ada yang memperolehnya 1/4, ada yang 1/8, ya, ada yang 2/3, ada yang 1/3, dan ada yang 1/6. Nah, yang memperoleh setengah, ya, yang berhak mendapatkan setengah dari harta warisan, harta yang ditinggalkan, gitu ya. Yang pertama itu adalah suami, ya. Suami yang seperti apa? Apabila dia tidak punya anak. Jadi suami kalau dia tidak punya anak, nah, dia dapat separuh dari harta peninggalan tersebut. Kemudian anak perempuan tunggal, ya, dia tidak mempunyai saudara laki-laki, ya. Anak perempuan tunggal dan tidak mempunyai saudara laki-laki, dia dapat setengah. Nah, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, ya. Cucu perempuan, ya, keturunan dari anak laki-laki. Nah, syarat itu pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau anak laki-laki. Ya, dia adalah cucu perempuan tunggal. Nah, ada lagi yang lainnya. Memang dia satu-satunya. Ya, dia tidak mempunyai saudara laki-laki, ya, yaitu cucu laki-laki. Nah, yang keempat itu saudara perempuan kandung, ya.
saudara perempuan kandung dia mendapat setengah, ya. Kalau tidak mempunyai saudara laki-laki sekandung, ya. Dia hanya seorang diri, tidak punya saudara perempuan sekandung lainnya, ya. Kemudian pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek, ya. Dia tidak pula mempunyai keturunan. Yang kelima, yang memperoleh setengah itu adalah saudara perempuan seayah. Tadi saudara perempuan sekandung, sekarang saudara perempuan seayah, ya. Ia tidak mempunyai saudara laki-laki seayah lainnya. Ia hanya seorang diri, tidak ada saudara perempuan yang seayah, ya. Tidak mempunyai saudara perempuan atau saudara laki-laki yang kandung. Ya, jadi dia dapat setengah. Kemudian ashabul furud yang berhak mendapat 1/4 atau 1/8 itu, ya. Yang 1/4 adalah suami bila dia punya anak. Tadi dia dapat setengah kalau dia tidak punya anak. Tapi kalau punya anak, suami itu hanya dapat 1/4. Ya. Istri bila tidak punya anak, dia dapat 1/4. Tapi kalau dia punya anak, maka dia dapatnya 1/8 dari harta yang ditinggalkan. Nah, kemudian ashabul furud yang mendapat 2/3, ya. 2 anak perempuan kandung atau lebih, ya, bila tidak punya saudara laki-laki, ya. Dia anak perempuan, ya. 2 orang anak perempuan, tapi dia tidak punya saudara laki-laki, ya, maka dia dapat 2/3. Ya, 2 orang cucu perempuan, keturunan dari anak laki-laki. Ya, apabila pewaris tidak mempunyai anak kandung, baik laki-laki atau perempuan, ya. Pewaris tidak mempunyai cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Yang ketiga, 2 orang saudara perempuan sekandung, ya, apabila pewaris tidak mempunyai anak, ya. Di 2 orang saudara perempuan sekandung itu, ya, dia dapat 2/3 kalau si pewaris tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai ayah atau kakek, ya. Kemudian 2 orang saudara perempuan seayah atau lebih, 2 orang saudara perempuan. Jadi ada 2 orang saudara perempuan, dia seayah, ya. Dia dapat 2/3 apabila pewaris tidak mempunyai anak, ya, tidak punya ayah atau tidak punya kakek. Kemudian ashabul furud yang berhak mendapat 1/3. Siapa itu? Yang berhak mendapat 1/3 itu adalah ibu, ya, dengan ketentuan pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Ya, pewaris tidak mempunyai 2 orang saudara atau lebih, ya. Kemudian 2 saudara seibu atau lebih, baik dia perempuan atau laki-laki, ya. 2 orang saudara yang seibu ini, ya, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Apabila pewaris tidak mempunyai anak, ya. Kalau pewaris itu tidak mempunyai anak, ya, dia punya saudara seibu, ya, baik laki-laki atau perempuan, dia memperoleh nanti 1/3. Kemudian yang mendapatkan 1/6, ya, yang mendapat 1/6 itu adalah ayah, ya, bila pewaris mempunyai anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Kemudian kakek, ya, kakek dari ayah, itu berarti ayah dari ayah, itu, ya. Itu dia dapat 1/6. Kemudian ibu, ya, ibu dia mendapat 1/6 bila pewaris mempunyai anak. Dia dapat 1/3 kalau pewaris itu tidak punya anak, ya. Kemudian cucu perempuan keturunan dari anak laki-laki, ya, apabila yang pewaris mempunyai 1 anak perempuan tunggal, ya. Nah, selanjutnya apa perbedaan warisan dengan hibah, ya. Di dalam hukum syariah, ya, yang namanya warisan hanya dibagi-bagi manakala ada seseorang yang meninggal dunia,
Ya, dengan meninggalkan harta yang punya nilai nominal. Nah, harta tersebut kemudian dibagi kepada ahli warisnya, ya, dengan ketentuan pembagian yang telah diatur di dalam Al-Quran, ya. Itu seperti yang dicantumkan di dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12, ya. Itu penjelasan mengenai pembagian hak waris dalam Islam, ya. Nah, seperti kita lihat itu surat An-Nisa ayat 11. Ya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsain. Ya, dan seterusnya. Nah, coba kita lihat itu. Ya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Ya. Yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan, lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Ya, jika perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh dari harta yang ditinggalkan. Ya, dan untuk dua orang ibu bapa, bagi mereka masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Nah, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Ya, pembagian tersebut sudah dipenuhi wasiat yang ia buat, ya, atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Ya, innallaha aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi warisan itu adalah pembahagian, ya, yang nilainya, jumlahnya itu ukurannya sudah ditentukan oleh Al-Quran. Ya, begitu juga surat An-Nisa ayat 12. Jadi ukurannya, kadar pembagian itu sudah ditetapkan oleh Al-Quran. Kalau hibah, ya, ini bedanya dengan warisan. Ya, hibah itu apabila ada orang yang masih hidup yang membagi-bagi hartanya. Ya, itu disebut dengan hibah. Jadi harta itu dibagi ketika dia masih hidup. Kalau warisan ketika yang punya harta itu dia sudah meninggal. Hibah adalah harta yang diberikan kepada pihak lain, baik ahli waris ataupun yang bukan ahli waris. Berapapun nilainya, semasa dia masih hidup, konsekuensinya pada saat pembagian itu pula harta tersebut sudah berpindah pemilik. Ya. Begitu dibagikan, harta hibah tersebut sudah bukan milik yang memberi hibah, tetapi secara sah dan resmi telah menjadi milik orang yang diberi hibah. Terakhir, mempelajari ilmu faraid atau ilmu mawaris adalah merupakan kewajiban bagi muslim. Walaupun kewajiban mempelajari ilmu faraid ini adalah fardu kifayah, alangkah lebih baik apabila setiap umat muslim mengerti dan memahami tentang ilmu faraid ini. Mempelajari ilmu faraid juga bisa bernilai pahala bagi setiap muslim yang akan mempelajarinya. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.